Tapi pekat sekali awan kabut di puncak Gunung Merapi. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur semua. Kali ini aku sedang berkendara dari Magelang menuju Ketep, Selo, kemudian pulang ke kota Solo. Ini adalah lanjutan dari videoku sebelumnya ya. Di video sebelumnya aku berkendara dari Jogja ke Magelang. Magelangnya tepatnya Blabak ya. Belum sampai kota Magelang karena dari Blabak itu aku belok kanan atau ke arah timur yang merupakan jalan tembus Magelang Solo lewat sini, lewat Selo. Nanti Ketep, Selo, kemudian Boyolali, terus kota Solo. Itu dia dulur rute yang akan aku tempuh. Dan sebelumnya, bagi teman-teman yang belum subscribe, seperti biasa silahkan subscribe dulu dan tekan tombol lonceng supaya kamu nggak ketinggalan perjalananku menjelajah indahnya Indonesia. Oke, jos, matur nuwun yang sudah subscribe dan juga menyalakan tombol lonceng. Semoga rezekinya lancar terus, amin ya rabbal alamin. Itu depan mendungnya kok sepertinya mengerikan. Waduh. Ini kondisi jalan dari Blabak ke arah Ketep dan Selo. Sudah terbuat dari cor, tapi cornya bergelombang, jadi nggak mulus-lus. Ya nggak bisa cepat-cepat jadinya. Aku paling hanya maju motor pada kecepatan 60-70 km per jam. Dan ini kalau cuaca cerah sebenarnya di depan ada dua gunung yang jadi pemandangan. Sebelah kanan itu adalah Gunung Merapi dan sebelah kiri adalah Gunung Merbabu. Karena jalan yang melintasi Selo ini berada di tengah-tengah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Jos tenan. Waduh. Aduh. Jalannya emang nggak rata. Tapi tetap awet sih jalan kayak gini. Ya ada plus minusnya lah. Kalau jalan aspal itu bisa dibikin halus banget, tapi kurang awet. Sementara kalau jalan cor ini ya kurang halus kayak gini, tapi tetap awet. Seenggaknya nggak rusak parah, nggak berlubang. Padahal jalan ini juga dilewati oleh truk-truk yang mengangkut pasir. Nah ini aku ada di Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Sawangan itu mungkin artinya dari pemandangan ya. Soalnya pemandangan Gunung Merapi dan Merbabu di sini itu sangat terlihat indah kalau cuaca cerah. Kayak gitu mungkin orang sini yang tahu asal muasal nama Kecamatan Sawangan itu bisa dijelaskan artinya tadi bener apa enggak. Kalau enggak ya minta tolong dikasih tahu, ditulis di kolom komentar yang bener apa, nanti aku pin. Ini cukup mendung di depan, tadi sempat gerimis agak deres. Suaraku agak naik turun karena emang jalannya naik turun gerunjal, nggak rata, jadi suaraku yang nggak rata. Oh, jalannya lumayan lengang lur, yang ke arah timur, yang ke arah Selo, Ketep. Aku terus aja, semoga hujannya nggak tambah deres. Aduh, umbul. Kalau di kamera stabil ya, oh iya kan ada stabilizernya, stabilisasinya hyper smooth. Ya nanti kalau hujan tetap aku video tapi nggak ada bacotannya ya. Nggak ada komentar-komentarnya karena aduh, portnya harus ditutup, mic adapternya harus disimpan biar nggak korslet terkena air.
Kalau GoPro-nya ditutup mah udah aman. Nah, nyelam aja bisa. Udah pernah aku pakai nyelam waktu di Taman Nasional Bali Barat hampir setahun yang lalu. Itu videonya silahkan dilihat di sebelah pojok kanan atas, monggo. Aduh, hujannya tambah terus. Jos. Namanya juga musim hujan, dan kita mendekati gunung yang merupakan penangkap hujan. Tapi biasanya kayak gini tuh agak angin-anginan hujannya. Ya nggak berangin, tapi kadang-kadang agak deras, kadang-kadang tiba-tiba terang. Gitu ya. Moga-moga GoPro-nya nggak apa-apa, amin. Soalnya awannya juga nggak begitu pekat. Yang pekat itu di depan, dan yang di seberang jalan juga belum pada pakai mantol. Masih terus melaju. Oh, ini mataharinya bersinar dari belakangku, tapi gerimis. Habis ini aku akan memasuki Taman Nasional Gunung Merapi. Depan kayaknya hujan deras, lur. Di gunungnya tapi. Oh iya, Taman Nasional Gunung Merapi. Oh iya, kita akan menerjang hujan habis ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lewat lereng Gunung Merbabu dulu soalnya. Ini hujannya berkurang, reda. Mencelat. Kecamatan Sawangan Masihan. Itu di depan bisa dilihat. Kalau dari penglihatanku itu hujan itu. Kapan ya semakin mendekati hujan. Ya nanti kalau hujan suaranya tiba-tiba berhenti. Kayak pas dulu aku merekam menerjang badai dulu beberapa waktu yang lalu. Videonya juga udah ada. Silahkan dicek di pojok kanan atas. Itu gimana GoPro ini aku pakai waktu menerjang hujan. Ya moga-moga aja tetap selamat nanti sampai rumah, amin ya rabbal alamin. Sip. Ini ada percabangan. Kalau ke kanan adalah Kemuntilan. Kalau lurus adalah bandara di Sumarmo, 61 km. Waduh. Kayaknya nanti di ujung jalan naik itu harus mulai disimpan adapter mic-nya. GoPro-nya harus disiapkan untuk menerjang hujan. Aku harus pakai mantol. Oke. Nah, kita berhenti. Di sini aja. Depan itu hujan. Akan tetapi, setelah mempersiapkan semuanya, mulai dari mantol, masukin adapter, nutup GoPro, ternyata hujannya malah berkurang. Padahal saya sudah bersiap untuk menerjang badai. Padahal tadi hujan sudah turun cukup deras. Saya kira setelah pakai mantol dan persiapan menerjang hujan, hujan akan turun dengan deras. Tetapi malah sebaliknya ternyata. Dan karena nggak jadi hujan, saya pun memutuskan untuk menepi sebentar untuk kembali ke setelan awal sehingga bisa live vlog lagi. Aduh, ternyata nggak jadi hujan. Ya, sudahlah.
Jadinya adapternya dipasang lagi, kemudian GoPro-nya dibuka lagi. Ini sampai Ketep, malah pas lah. Moga-moga dari Ketep sini sampai Boyolali, nanti sampai Solo nggak hujan, sampai Boyolali ding ya. Nah ini kalau kiri itu ke arah Magelang, ke arah Kopeng. Ini kanan adalah ke arah Boyolali, Selo. Nah ini adalah jalan raya Selo yang menghubungkan Boyolali dengan Magelang, atau biasa juga disebut sebagai jalur SSB, Solo, Selo, Borobudur. Tapi jalannya khas pegunungan kayak gini. Ini ada longsor juga, ngeri. Jadi kalau lewat sini ya lebih baik jangan pas hujan, karena jalurnya rawan longsor. Naik turun juga. Ini jalur yang akan melintas membentang di antara Gunung Merapi dan Merbabu. Kalau untuk aman enggaknya di sini dari Gunung Merapi itu relatif aman ya, karena selama ini letusannya biasanya mengarah ke selatan, kalau enggak ke arah tenggara juga, atau kalau enggak barat daya ke arah Magelang. Letusan besar 2010 pun kawasan permukiman di sini, di tengah-tengah Merapi Merbabu itu alhamdulillah tetap aman. Itu di depan itu adalah Gunung Merapi. Kalau pas cuaca cerah, puncaknya akan tampak mengeluarkan asap. Ini jalur yang menyenangkan ini, dulur. Penuh dengan turunan dan tikungan tajam, jadi mesti hati-hati. Ini ada jual bibit di kanan kiri jalan. Wih, ini sebelah kiri adalah tebing. Alhamdulillah kayaknya di bagian atasnya masih penuh dengan tanaman. Harusnya tuh tanaman yang akarnya dalam ya, akar tunggang ya. Kalau akar serabut itu kurang bisa untuk mencengkeram tanah. Kayak bambu gitu, akar serabut kurang bagus untuk mencengkeram tanah agar nggak longsor. Biasanya pas hujan terus itu lewat sini harus hati-hati, harus waspada longsor. Kalau sampai jalurnya terputus karena longsor itu nggak ada jalan lain lagi ya. Ini masih di sisi Magelang, belum masuk ke Boyolali. Biasanya juga pasir-pasir, jual pasir juga. Itu rumahnya ngeri di atas, di samping tebing yang rawan longsor. Moga-moga senantiasa baik-baik saja, amin. Nah, ini adalah perbatasan Kabupaten Magelang dan Boyolali kayaknya loh ya.
Tapi Kedung Kayang itu kayaknya masih masuk Magelang. Itu di depan tuh kan arah ke air terjun Kedung Kayang. Ini masih Magelang ding. Jadi selamat jalan tadi itu selamat jalan mana ya? Salah aku berarti. Ini jalannya masih naik terus. Nanti paling tinggi itu di daerah Selo. Jalan rayanya. Desanya Wonolelo, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Jalannya naik turun, naik turun, naik turun. Ini tadi naik, ini turun. Terus habis turun itu di jembatan itu tikungan tajam, harus hati-hati. Kurangi gear, jangan sampai slip. Yo, iso. Yes. Ada pasir juga. Oh. Yeah. Udah lama sekali nggak lewat jalan ini. Kapan ya terakhir lewat sini ya? Kalau pas cerah itu pemandangannya nggak ada duanya. Paling keren ini. Di antara dua gunung tinggi, Merapi, Merbabu. Itu Merapi, itu Merbabu. Merbabu juga semoga tahun ini segera dibuka jalur pendakiannya. Taman nasional lainnya kan udah pada dibuka, termasuk Gunung Semeru. Jadi mbok ya dibuka tahun ini. Udah beristirahat hampir 1 tahun. Itu depan Gunung Merapi, puncaknya tertutup awan, kabut tebal, hujan juga kayaknya di puncak, anginnya kenceng pasti. Nah ini ada lagi turunan disertai tikungan tajam, biasanya jembatan yang melintang di atas sungai. Jadi mau nggak mau jalannya harus turun dulu lewat jembatan, kemudian naik lagi. Itu Gunung Merapi. Itu Gunung Merbabu. Cukup lengang jalannya. Dulu jalan ini pernah rusak parah sekitar tahun 2016, 2017 awal itu. Karena truk pasir banyak banget yang lewat sini dulu itu. Kemudian kayaknya regulasinya dibenerin sehingga jadi nggak dilewatin truk-truk pasir lagi. Dulu 2017 awal itu aku pernah lewat sini, hancur lebur jalannya. Tapi sekarang alhamdulillah udah dicor, dan cornya awet loh. Sejak tahun 2017 akhir kayaknya. Kalau nggak 2018 itu jadi, dan sampai sekarang masih bisa dilalui dengan nyaman, nggak bolong-bolong. Awet ini jalan cor di daerah sini, Jalan Solo Selo Borobudur ini. Di daerah Selo sendiri ada beberapa objek wisata yang menarik. Salah satunya aku pernah berkunjung ke Embung Manajer. Keren banget itu, embung yang berlatar Gunung Merapi. Kalau Embung Ledung di Temanggung itu kan latarnya adalah Gunung Sumbing.
masih terus melaju. Ini sampai mana ini? Masih Sawangan juga kah? Iya, masih Sawangan, masih Wonolelo juga. Itu awannya ngeri sekali. Awan badai. Badai berkecamuk di puncak Gunung Merapi. Di sini aja anginnya udah cukup sembribit. Hati-hati rawan tanah longsor. Ya, betul. Ini tebing bekas longsor, tapi udah dibersihkan. Tikungan tajam lagi. Wah, sorry. Tadi bambunya ada di tengah jalan. Itu pemandangan ke arah barat. Biasanya ada Gunung Sumbing Sindoro, tapi juga berawan ini. Memang gunung itu lebih kemungkinan untuk hujan, untuk mendung lebih besar karena penangkap hujan. Hujan turun di puncak gunung ini, terus mata airnya yang bisa kita nikmati sehari-hari jadi air tanah. Depan Gunung Merbabu juga hujan kayaknya puncaknya. Mantap jiwa. Nah, itu udah perbatasan provinsi. Selamat tinggal Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang. Dan masuk di kawasan wisata Selo, Boyolali, Jawa Tengah. Yeay. Dulu zaman kuliah kalau aku pas jenuh gitu, biasanya lewat sini kalau pulang dari Jogja ke Magelang dulu gitu. Sebelah kanan Gunung Merapi. Ini udah masuk Boyolali. Nah, biasanya pemandangannya keren banget di sini. Kalau pas cerah, untuk foto-foto latarnya nanti puncak Gunung Merbabu. Wah, itu dia jalannya naik. Naik. Jerakah. Desa Jerakah, Kecamatan Selo. Oke, sampai di ujung tanjakan tadi. Ini longsor ini, tapi udah diperbaiki, syukurlah. Nggak nyangka juga, alhamdulillah nggak hujan. Tadi sempet pas sampai di Sawangan tadi, awal-awal itu kan, wah bakal hujan nih, bakal terus. Tapi ternyata enggak. Ya alhamdulillah, bisa nge-live lagi, live nge-vlog. Ini aku bikin apa ya, terus
Biasanya kan aku potong-potong, tapi ini masih ada kelebihan memori. Semoga aja apa namanya sampai seenggaknya sampai kota Boyolali. Nanti kalau udah mepet ya tak cut-cut lagi. Waduh, jalan aspal grunjal pasti. Ini tikungan tajam juga ini. Agak trauma aku kalau ada tikungan tajam-tajam kayak gini. Selip gitu loh. Kan nggak tahu juga kalau jalannya nanti ada pasir nggak. Jalurnya berliku-liku. Dukuh Tosari. Bentar lagi aku akan sampai di Selopas. Nah, Selopas itu yang biasanya jadi tempat wisata orang-orang. Yang ada embung Manajar, ada Bukit Sanjaya yang kayak di Bali itu. Dingin. Ini lama karena berkelok-kelok kayak gini jalannya. Ya, jalan di pegunungan ya gini. Di dataran tinggi. Oh, itu merbabu, aku merindukanmu. Kapan dibuka? Semoga musim kemarau tahun ini bisa kembali menyapa merbabu lagi. Amin ya rabbal alamin. Ini juga jalannya alhamdulillah lengang sekali. Wah, ada pasir di tengah jalan, hati-hati. Sip. Belokan blind spot. Wits. Itu dia punggungan Gunung Merbabu. Wow. Wah, ini dia spot panorama Gunung Merapi. Biasanya aku kalau motret Gunung Merapi itu bagus dari daerah sini. Ada juga jembatan gantung di bawah. Tapi pekat sekali awan kabut di puncak Gunung Merapi. Jos. Jos. Masih berliku, masih berkelok jalannya. Bapak
mengendalikan motor tanpa menyentuh kemudi. Berbahaya itu. Panorama di sana juga keren, lur. Wush, wush, wush. Anginnya. Nah, ini udah sampai di Selopas. Itu yang ada tower 2 itu. Kita mengitari lembah dulu. Waduh, ini keren sekali. Di antara lembah, di antara gunung dan bukit. Wow. Wow, merbabu. Wow. Udah pasir, hati-hati. Nah, ini di belokan. Semoga nggak ada pasir. Wah, ternyata ada. Nggak ada, ding. Yup, sip. Makin dingin karena anginnya semberbit juga ini. Adem. Gunung Merapi iki dudu purba. Ini mengitari lembah ya kita ini ya, untuk sampai di Selopas. SDN 1 Lencoh. Waduh, pasir. Wah, bener-bener menakutkan, pasir, jalan yang ada pasirnya. Wah, ini ada apa ini? Rumah makan Instagramable. Bentuknya kayak Grandis Bar yang ada di Solo. Tepatnya di Colomadu. Grandis Bar itu rumah makan, restoran. Nah, itu dia New Selo. Ada menara komunikasi 2 itu. Aduh, jauh juga. Ini bawa pasir juga pickupnya. Oke, ini sampai juga di Selopas. Alhamdulillah. Ini ada pertigaan. Kalau belok kanan itu ke arah New Selo, Joglo Merapi, menuju base camp pendakian Gunung Merapi via Selo. Ini dia, lur. Tapi udah lama sekali nggak dilalui pendaki. Sudah lama ditutup pendakian Gunung Merapi karena aktivitasnya yang meningkat sejak tahun 2017 bahkan. Itu ditutup lama banget sampai 2021 ini. Ini Puskesmas Selo. Nah, ini kalau belok kiri itu adalah arah menuju Embung Manajer. Dulur. Bagusnya kalau cerah itu. Nah, ini adalah Simpang Pakubuwono 6. Ini Bukit Sanjaya, itu belok kiri. Belok kiri di sini. Oke, kita akan berhenti sebentar, ngecek ketersediaan memori dan baterai. Oke, kekuatan baterai 30%. Waktu memory card 30 menit. Ini kantor kecamatan Selo. Oke, dulur,
Kekuatan baterai 29%. Kemudian kapasitas memori untuk 30-an menit. Waduh, mepet sekali. Semoga saja sampai untuk ngevlog sampai Boyolali, cukup untuk ngevlog sampai Boyolali. Nah, ini adalah jalan raya Selo, Selo Pass. Jos. Di sebelah kiri itu ada ke rumah kita Selo. Sekarang banyak warung kopi yang didirikan di sekitar Selo Pass ini dengan latar belakang keindahan Gunung Merapi. Wah, di depan kok mendung juga itu ya. Ini dari mana? Selo Pass tadi kondisi jalan mulai menurun karena ya puncaknya itu adalah di Selo Pass tadi, yang ada simpang Pakubuwono 6 tadi itu. Jadi itu puncaknya. Kemudian habis itu jalannya turun. Hati-hati, kawasan rawan longsor. Itu Gunung Merapi. Nah, ini kalau belok kiri adalah menuju base camp Gunung Merbabu. Base camp yang cukup lama nggak disinggahi para pendaki karena ditutup. Semoga musim kemarau ini udah mulai dibuka lagi, amin ya rabbal alamin. Nah, ini jalannya udah konstan turun, hati-hati. Kabelnya terjuntai. Mantap. Ini aku umbul-umbul, tapi nggak tahu di video stabil kayaknya. Jalan cor tapi kan umbul-umbul. Oke, yeah. Waduh, ada dingklik kursi di tengah jalan. Punya siapa ini? Wah, kayaknya punyanya mobil. Dingklik di mobil pickup itu karena mumbul-mumbul satu. Oh iya, awas. Yes. Jalannya masih turun ini, turun. Oh. Jangan terlalu cepat, nanti ngeremnya akan sangat susah di sini. Aduh. Wow. Ditambah anginnya itu cukup kencang, jadi kayak ngebut. Gigi 3 aja. Just. Ini ada monumen apa ini? Dulu kayaknya masih baru, tapi ini udah kayak terbengkalai. Dulu sempat rame, jadi tempat foto orang-orang. Kemudian karena menimbulkan kerumunan, ditutup. Nah, terus jadi kayak gitu. Kapan ya aku terakhir lewat jalan Selo ini ya? Kayaknya pas ke Embung Manajar itu deh. Oh, berarti udah lama banget ya. Itu kan pas musim kemarau bahkan. Sekitar bulan Agustus akhir itu.
Wow, waduh, mantap sekali. Wah, depan berkabut. Berarti aku akan menerjang kabut. Sepertinya jarang sekali sore-sore berkabut kayak gini. Biasanya dari sini terlihat pemandangan ke arah kota Solo, kota Boyolali. Tapi ini berkabut. Uh, uh, uh. Turunan dan tikungan itu kombinasi yang menyebalkan. Aku harus menahan. Oke. Ya, ya ini mantap. Tadi berapa lama ya lewat ini? Sekitar 1 jam paling. Videonya agak lama dong. Boleh teman-teman di skip-skip kalau memang terlalu jenuh. Waduh, lama banget ya kan, namanya video perjalanan kayak gini. Kadang-kadang aku bikin yang di skip-skip, kadang-kadang aku bikin yang full. Jadi ya biar variasi gitulah ya. Aduh, jalannya masih turun terus. Jangan konstan ngeremnya. Wow, tikungan. Ini juga cukup tajam belokannya. Desa Genting. Anda memasuki daerah rawan kecelakaan. Ya wajar sih ya, jalannya turun. Kalau sampai belum remnya itu akan sangat berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain. Wah, ini mau dibikin apa ini? Ada ekskavator. Wah, lihat itu belok-belokannya. Di depan itu ada kota Solo kelihatan kalau cuaca cerah. Dari mataku samar-samar. Wow, tikungan yang cukup tajam. Ini tikungannya tajam banget ini. Kiri satu aja. Oh, sip. Di depan itu Irung Petruk sepertinya. Iya kan, Irung Petruk, tempat nongkrong para goeser, para orang-orang tulen juga. Tuh Irung Petruknya, aku harus mengu dengan maksimal. Belok lagi. Dulu kayaknya sini itu ada flying fox juga deh, dari Irung Petruk itu. Tapi nggak tahu sekarang udah nggak ada. Ini udah sampai cukup bawah kayaknya. 11 km lagi Boyolali. Sumpah iki belok aneh. Aku nggak terlalu ahli dalam menggok
tertajam ya, karena itu tadi apa, trauma, pernah jatuh, pernah kecelakaan karena slip pas tikungan tajam. Untung nggak apa-apa, tapi yang ngerinya itu loh, membekas sampai sekarang. Itu padahal udah tahun berapa ya, udah lama, 2018 kayaknya. Waduh, liter S. Bup. Yes, sepertinya udah selesai. Tapi masih turun juga jalannya. Telo Madu. Wow. Telo itu singkong. Matur suwun Pak Seno Samudro. Nah, itu ada spanduk-spanduknya. Pak Seno Samudro itu Bupati Boyolali periode sebelumnya. Sekarang udah ganti karena masa jabatan 2 periode udah lewat. Semoga penerusnya Pak Seno bisa terus membangun Boyolali agar makin cantik, makin indah, makin maju. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini adalah tikungan yang sangat tajam di depan ini, jembatan ini 90 derajat lur. Nah, ini dulu jembatan lama itu di sana, tapi sempat ambrol, terkena banjir. Itu dulu aku pas lewat juga, tapi nggak lihat secara langsung ambrolnya gimana ya. Tapi pas mau lewat sini disuruh putar balik, jembatannya roboh. Ya udah, itu muter cukup jauh saat itu, tahun 2017 awal itu, yang pas jalannya hancur lebur juga itu kan, komplit toh, jalannya hancur lebur, jembatannya ambruk. Waduh, wah ini pasar. Aduh, oh my god, pasar Cepogo. Biasanya emang macet jam segini. Yuk yuk, alon-alon. Biasanya itu kan macet kayak gini karena ada pickup yang sedang menurunkan muatan, dan sehingga hanya bisa berhenti di tengah jalan, sehingga ya harus berhenti semua yang di belakang. Kalau enggak ya ada yang nyebrang kayak gini. Aku duluan. Oke. Nah, ini pasar Cepogo dulur. Kondisinya kayak gini sekarang, masih ramai dengan aktivitas masyarakatnya. Oke. Untung aku bisa mendahului barisan mobil-mobil tadi. Alhamdulillah. Ini juga pasar Cepogo Lawas nih, kayaknya mau direnovasi. Semoga bisa mengatasi kemacetan di sini. Semoga ada jalur untuk mobilnya, untuk pickup pengangkut sayur, truk pengangkut sayur. Nanti bisa masuk untuk drop off barang, jadi nggak macet, jadi nggak berhenti di tengah jalan kayak tadi. Ini Cepogo, just tenan pokoknya. Ini jalannya udah aspal lagi ya, tapi di sini aspalnya alhamdulillah cukup bagus. Wow, ini jalan baru. Kok aku baru tahu ada. Oh, ke pasar. Kayaknya apa ya, pasar juga, baru juga. Dulu belum, nggak pernah lihat itu sebelumnya.
masih turun. Nanti sampai di, aduh kegelekan, sampai di kota Boyolali. Jauhnya, jauhnya. Ini jalannya menurun ya, jadi hati-hati. Banyak juga kendaraan yang membalap kendaraan lain sehingga memakan jalur yang di seberangnya. Padahal yang di seberangnya itu menurun dan susah untuk ngerem. Kalau ini udah menjauh dari pegunungan, udah mulai turun jalannya. Awas, tadi klakson biar nggak tiba-tiba belok kanan, karena aku sedang membalap dari arah kanan. Sip, balap lagi. Oke lur, ini karena persediaan memori dan baterai sudah makin menipis, aku potong dulu sampai sini karena udah sampai bawah juga kan. Nanti menjelang sampai kota Boyolali aku rekam lagi. Oke. Akhirnya aku hampir sampai juga di kota Boyolali. Di depan itu sudah kota Boyolali. Dan di sebelah kiri ini adalah Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, kantornya. Jadi kalau konco-konco pendaki pengen tanya kapan pendakian Gunung Merbabu dibuka, monggo samperin kantornya. Tanya sendiri. Nah, itu depan adalah udah jalan utama Boyolali Semarang. Aku akan lurus. Kalau belok kiri itu ke arah Semarang. Ini jalan lingkar Boyolali. Jadi bis-bis truk-truk lewat situ, nggak lewat tengah kota kayak kebanyakan kota-kota di Indonesia ya. Tapi lampu merah. Oke, ini nanti lurus terus, tembusnya adalah Patung Arjuna Wiwaha. Yang dulu aku lewatin itu pas kemana ya itu ya? Oh ya, ke Pagar Gunung Magelang. Kan juga lewat Boyolali. Nah, ini adalah kota Boyolali. Bukan pusat kotanya, tapi ini kawasan permukiman. Waduh, kok rame. Ini jam pulang kantor juga kayaknya. Kayaknya habis hujan sini, basah semua kanan kiri jalan, sempat hujan. Baru ada perbaikan gorong-gorong ding. Ini jalan searah menuju kota Boyolali dari Selo. Apa ini? Rumah dinas Bupati Boyolali. Oh, kantornya sini. Nah, itu depan adalah Patung Arjuna Wiwaha, kota Boyolali. Itu dia lur. Alhamdulillah sampai juga di pusat kota Boyolali. Itu dia Patung Arjuna Wiwaha. Megah sekali. Terus ada bangunan yang baru dibangun tuh apa ya? Dekat SPBU itu.
Hotel modern pertama. Ada kolam renang juga. Nah, terus itu kayak Hollywood juga. Ada tulisan Boyolali ya. Oke dulur, ini kayaknya udah sampai kota Boyolali kan. Berarti cukup sampai di sini video kali ini. Baterai dan memory cardnya juga udah sekarat, hampir habis. Jadi itu tadi ya kondisi jalan Selo dari Magelang sampai Boyolali tahun 2021 ini. Kayak gitu jalannya buat teman-teman yang ada rencana mau menjelajah daerah sana. Monggo tadi disimak kondisi jalannya kayak gitu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya dulur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.